Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Dr. Fatkur Rohman SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus kelas C. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep turunan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Nabila Melina dengan NIM akhir 032. Yang kedua ada Muhammad Maulidani dengan NIM akhir 056. Yang ketiga ada Muhammad Haikal Vindio dengan NIM akhir 063. Yang terakhir ada Abidah Miliari Vandarituan dengan NIM akhir 082. Untuk materi pembahasannya yang pertama ada definisi turunan, yang kedua sifat turunan fungsi, yang ketiga, turunan fungsi konstan. Yang keempat, fungsi identitas. Yang kelima, fungsi pangkat. Untuk yang pertama, definisi turunan. Turunan adalah konsep lanjutan dari limit. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, sementara proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Turunan suatu fungsi pada suatu titik adalah ukuran seberapa cepat nilai fungsi berubah ketika variabelnya berubah di sekitar titik tersebut. Secara formal, turunan fungsi X pada titik X sama dengan A didefinisikan sebagai limit berikut. Fungsi turunan A sama dengan limit H hingga 0 dikali fungsi A ditambah H dikurangi fungsi A dibagi H. Untuk sifat turunan fungsi akan dijelaskan oleh Mas Haikal. Oke. Lanjut untuk materi yang kedua adalah sifat turunan fungsi. Berikut adalah beberapa sifat turunan fungsi dalam kalkulus. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Jika fungsi X sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka F turunan pertama X sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas. Jika fungsi X sama dengan X, maka fungsi turunan pertama X sama dengan 1. Yang ketiga, turunan fungsi aljabar berpangkat n. Jika fungsi x sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat, maka fungsi turunan pertama x sama dengan n dikali n pangkat n min 1. Yang keempat, turunan jumlah dan selisih fungsi. Jika u dan v adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari ux plus vx adalah U turunan pertama X ditambah V turunan pertama X. Turunan dari UX min VX adalah U turunan pertama X min V turunan pertama X. Yang kelima, turunan fungsi hasil kali. Jika U dan V adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari UX dikali VX adalah U turunan pertama X dikali Vx ditambah Ux dikali V turunan pertama X. Yang keenam adalah turunan fungsi hasil bagi. Jika U dan V adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari Ux dibagi Vx adalah U turunan pertama X dikali Vx min Ux dikali V turunan pertama X dibagi Vx pangkat 2. Yang ketujuh, turunan fungsi komposit. Misal fungsi X sama dengan GHX, di mana G dan H adalah fungsi yang dapat diturunkan. Maka turunan fungsi X adalah fungsi turunan pertama X sama dengan G turunan pertama HX dikali H turunan pertama X. Langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama diketahui fungsi Gx sama dengan 5x pangkat 2 min 2x plus 1. Tentukan turunan pertama G turunan X dari fungsi tersebut. Penyelesaiannya adalah Gx sama dengan 5x pangkat 2 min 2x plus 1. G turunan pertama X sama dengan 10x min 2. Yang kedua adalah diketahui fungsi X sama dengan 2x plus 1 dikali X min 3. Tentukan turunan pertama fungsi
turunan pertama X dari fungsi tersebut. Penyelesaiannya adalah UX sama dengan 2X plus 1. U turunan pertama X adalah 2. Vx sama dengan X min 3. V turunan pertama X sama dengan 1. Fungsi X sama dengan 2X plus 1 dikali X min 3. Fungsi turunan pertama X sama dengan U. U turunan pertama X dikali Vx ditambah U turunan pertama X dikali V turunan pertama X. 2 sama dengan 2 dikali X min 3 ditambah 2X plus 1 dikali 1. 2X min 6 plus 2X ditambah 1 sama dengan 4X min 5. Ini ada. Untuk yang ketiga itu turunan fungsi konstan adalah fungsi dengan bentuk fungsi X dengan N bilangan real. Turunan fungsi konstan menggunakan limit fungsi adalah sebagai berikut. Fungsi turunan pertama X sama dengan limit H tak terhingga Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Sama dengan limit H tak terhingga N dikurangi N dibagi H. Sama dengan limit hingga tak terhingga 0. Jadi hasilnya 0. Jika turunan fungsi yang berbentuk nilai konstan adalah 0, jika diketahui fungsi X sama dengan N bilangan real, maka F fungsi turunan pertama X adalah 0. Untuk latihan soalnya itu yang pertama, carilah turunan fungsi berikut. Fungsi X sama dengan 5. Jadi untuk penyelesaiannya itu fungsi X sama dengan 5. Fungsi turunan pertama X sama dengan limit H tak terhingga F X plus H dikurangi F kali X dibagi H. Dalam kasus fungsi konstan, nilai fungsi X selalu sama untuk semua nilai X. Jadi kita dapat menggantikan F kali X plus H dan F kali X dengan nilai konstan 5. Sehingga kita dapatkan fungsi turunan pertama X sama dengan limit H tak terhingga 5 dikurangi 5 dibagi H. Sama dengan limit H tak terhingga 0 sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat menyebutkan bahwa turunan dari fungsi konstan selalu sama dengan 0. Untuk yang soal kedua itu carilah turunan fungsi dari berikut. Y sama dengan X sama dengan min 3. Gx sama dengan min 3. G turunan pertama X sama dengan limit H tak terhingga G kali X tambah H dikurangi G kali X dibagi H. Sama dengan limit H tak terhingga min 3 dikurangi min 3 sama dengan H. Jadi limit H tak terhingga itu sama dengan 0. Turunan dari fungsi Gx sama dengan min 3 adalah 0. Untuk selanjutnya ada fungsi identitas. Dalam matematika, fungsi identitas disebut juga relasi identitas, pemetaan identitas, atau transformasi identitas. Ada fungsi yang selalu menghasilkan nilai yang sama dengan yang diberikan atau yang dimasukkan. Secara matematis, bila M adalah sebuah himpunan, fungsi F dalam M didefinisikan sebagai fungsi dengan daerah asal dan daerah hasil M yang memenuhi fungsi X sama dengan X untuk semua X bilangan real M. Dengan kata lain, hasil fungsi Fx dalam M selalu sama dengan X dalam M yang dimasukkan. Sifat-sifat fungsi identitas. Untuk yang pertama ada fungsi bijektif. Fungsi identitas F dalam M, M-nya itu adalah fungsi bijektif karena setiap elemen dalam memiliki satu dan hanya satu pasangannya. Untuk yang kedua, ada fungsi netral terhadap komposisi. Jika F dan G adalah fungsi pada M, maka F kali G sama dengan G kali F sama dengan IDM. Untuk selanjutnya ada inverse dari dirinya sendiri. Fungsi identitas F dalam M adalah inverse dari dirinya sendiri, yaitu fungsi Fx sama dengan X sama dengan fungsi Fy untuk semua X, Y, bilangan real M.
Lanjut ada latihan soal. Untuk yang pertama, diketahui fungsi identitas fungsi X sama dengan X untuk semua nilai X. Hitunglah nilai fungsi min 2, fungsi 0, fungsi 1, dan fungsi 3. Untuk penyelesaiannya, substitusi X yang diberikan ke dalam persamaan fungsi X sama dengan X. Untuk fungsi min 2, itu kan X-nya sama dengan min 2, jadi hasilnya itu min 2. Untuk F0 sama dengan 0, untuk F1 sama dengan 1, dan yang terakhir untuk F3 sama dengan 3. Selanjutnya ada fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah fungsi yang mendefinisikan hubungan antara dua bilangan, di mana bilangan pertama disebut dasar dipangkatkan dengan bilangan kedua disebut eksponen. Umum, fungsi pangkat dapat dituliskan dalam bentuk fungsi X sama dengan A pangkat X, di mana A adalah bilangan real yang disebut dasar dengan A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan min 1. Untuk yang kedua, X adalah bilangan real yang disebut eksponen. Sifat-sifat fungsi pangkat. Untuk yang pertama, sifat pangkat bulat positif. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M plus N. Dan yang kedua ada A pangkat M dikali pangkat N, sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Untuk yang ketiga ada 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Untuk yang kedua ada sifat pangkat bulat negatif. Yang pertama ada A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Yang ketiga ada sifat pangkat 0, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Kecuali jika A sama dengan 0. Sifat pangkat pecahan. A pangkat M dikali pangkat 1 per N, yaitu A pangkat M per N, dengan N tidak sama dengan 0. Untuk latihan soalnya, yang pertama ada sederhanakan ekspresi berikut menggunakan sifat fungsi pangkat. 2 pangkat 3 dikali pangkat 2. Untuk penyelesaiannya menggunakan sifat pangkat A pangkat M dikali pangkat N, yaitu kita dapat menuliskan kembali ekspresi tersebut. 2 pangkat 3 dikali pangkat 2, yaitu 2 pangkat 6. Ya, untuk yang kedua, sederhanakan ekspresi berikut menggunakan sifat pangkat. Soalnya yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 1. Untuk penyelesaiannya, kan yang dikurung itu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Jadi dikerjakan terlebih dahulu menggunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N, yaitu A pangkat M plus N. Hasilnya 2 pangkat 3 plus 2 dikali 2 pangkat min 1. Yaitu 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat min 1. Hasilnya 2 pangkat 5 min 1. Yaitu 2 pangkat 4. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.